Oke, ketemu lagi kita dalam podcast AI saya, yaitu kali ini topik yang saya ambil adalah eh, kritik atas pernyataan Menkeu Sri Mulyani tentang kebijakan resiprokal Trump. Nah, apa kritik atau apa pernyataan Menkeu Sri Mulyani tentang kebijakan resiprokal Trump? Nah, ini yang coba saya sampaikan karena ada satu statement dari Menteri Keuangan di depan uh, apa uh, anggota ISEI dan saya lihat di YouTube ya, di YouTube dan juga ada presiden di situ. Ada menyatakan satu statement. Nanti kita lihat apa statementnya. Kemudian apa yang mungkin saya perlu kritik sebenarnya ini hanya penyampaian, bukan untuk apa ya kita menggunakan AI dan karena saya penasaran apa benar kritik Menteri Keuangan Sri Mulyani di mana menyatakan bahwa kebijakan resiprokal Trump itu sudah tidak sesuai lagi dengan uh, teori ekonomi yang berlaku di seluruh dunia. Nah, mungkin ini saya penasaran, saya coba cek, saya coba cek ke AI menggunakan data analisis saya, apakah betul seperti itu. Nah, ini yang mungkin bisa ada sedikit kritik kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani ya. Oke, jadi semua ini tujuannya untuk edukasi ya, bukan untuk politik. Oke, jadi kita lihat pertama latar belakang ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kebijakan resiprokal tarif ala Trump tidak ada teorinya dalam ilmu ekonomi. Jadi ini yang mungkin saya penasaran, saya coba cek ke AI apakah betul kritik ini memang secara di dalam teori ekonomi kebijakan resiprokal tarif yang sekarang ini mengguncang dunia yang dibuat oleh Trump ini betul-betul tidak ada dalam teori ekonomi seperti pernyataan Sri Mulyani. Nah, ini yang saya coba cek dengan AI ya. Nah, pernyataan ini menimbulkan diskusi di kalangan ekonomi dan politik internasional. Apakah benar tidak ada dasar teori ekonomi untuk kebijakan resiprokal? Oke, mari kita lihat ya. Berikut. Ini ada beberapa teori ya, perspektif ekonomi konvensional yang coba saya ambil, yang diberikan oleh AI ya. Pertama, teori ekonomi konvensional yang diberikan oleh David Ricardo, di mana teori David Ricardo ini nanti sedikit ada detailnya terkait teori David Ricardo, menyatakan bahwa keunggulan komparatif. Jadi artinya dia menekankan kepada perdagangan bebas efisien ya. Ini teori David Ricardo ya. Jadi ya siapa yang lebih unggul dan bisa memberi harga murah ya silakan saja ya. Itu perdagangan bebas artinya tidak harus resiprokal. Ini teori ekonomi konvensional yang menjadi dasar daripada Sri Mulyani membuat menyatakan memberikan statement seperti itu tidak ada dalam ilmu ekonomis. Kedua, teori Heckscher-Ohlin ya, HO ya. Negara berdagang berdasarkan faktor produksi dominan. Jadi ini dua teori. Kemudian tarif dianggap distorsi pasar dan merugikan secara jangka panjang. Jadi jelas dua teori yang ada di atas itu teori ekonomi konvensional itu tidak mendukung kebijakan resiprokal. Nah, dalam konteks menggunakan teori ekonomi konvensional, Sri Mulyani benar dari perspektif ini ya. Jadi Sri Mulyani bisa benar dalam konteks ekonomi konvensional. Nah, apakah Trump dengan dikelilingi oleh para ekonom-ekonomnya tidak tahu akan teori ini? Saya yakin mereka tahu. Tapi kok kenapa mereka uh, tidak mengindahkan teori inilah katakanlah. Mereka keluar daripada teori konvensional ini. Jadi sekali lagi saya katakan jika menggunakan teori ekonomi konvensional yang berlaku di seluruh dunia, maka statement daripada Sri Mulyani bahwa teori resiprokal yang disampaikan, trade resiprokal yang digelontorkan oleh Trump ini itu sudah memang tidak ada dari
kacamata teori ekonomi konvensional. Nah, sedikit terkait dua teori ini, kita lihat ada contohnya, ya. Oke, jadi kita lihat teori keunggulan komparatif David Ricardo. Jadi contoh di sini ya, negara sebaiknya mengekspor barang dengan biaya peluang terendah. Ini teori keunggulan komparatif dari David Ricardo ya. Contoh, AS unggul produksi pesawat, Bangladesh unggul kaos. Jadi AS produksi pesawat, Bangladesh produksi kaos. Perdagangan bebas ya, silakan. Tidak bisa diresiprokal antara dua komponen produksi ini ya. Jadi ini teori yang seperti disampaikan tadi bahwa ya semua mengekspor barang dengan biaya peluang terendah. Jadi itu pasar bebas tadi kan. Kemudian kedua, uh, tarif resiprokal mengganggu efisiensi dan spesialisasi global itu. Jadi ini kalau kita berpijak pada teori konvensional di kondisi ini pernyataan atau statement daripada Menteri Ekonomi Menteri Sri Mulyani ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sampai di sini ya benar ya. Nah, sekarang teori Heckscher-Ohlin ya, HO model ya. Negara ekspor barang berbasis faktor produksi melimpah ya. Jadi negara mengekspor barang berbasis faktor produksi melimpah. Contoh, Indonesia ekspor tekstil, tenaga kerja ya, Jerman ekspor mesin modal. Tarif membatasi perdagangan, mengganggu efisiensi sumber daya. Nah, jadi di sini memang tidak bisa ya, karena ada item-item yang tidak bisa kita resiprokalkan ya. Item produksi barang-barang yang diproduksi itu tidak bisa diresiprokalkan. Itu menurut teori yang dua teori ini ya yang disampaikan ini. Oke, jadi sampai di sini statement daripada Menkeu Sri Mulyani itu benar ya. Nah, sekarang apakah Trump tidak menggunakan teori ini? Nah, apa yang dia gunakan? Itu yang kita coba lihat. Nah, kalau tidak kan berarti Trump ini sudah mengacak-acak teori yang berlaku di seluruh dunia. Nah, ini Trump. Ada juga ya tentu ini satu lagi ya. Dead weight loss dan efek tarif ya. Tarif menaikkan harga barang import, konsumen dirugikan, produsen tidak efisien diuntungkan. Contoh tarif baja AS. Nah, ini jadi dead weight loss terjadi, dead weight loss dan efek tarif ya. Tarif menaikkan harga barang import, konsumen dirugikan. Jadi ya yang akibat daripada resiprokal ini konsumen akan dirugikan kan, produsen tidak efisien diuntungkan ya. Contoh tarif baja ya, AS harga naik, industri otomotif rugi yang di sana di Amerika. Total kerugian kesejahteraan, dead itu yang nama sebut kerugian kesejahteraan atau dead weight loss. Terjadi dead weight loss di sana akan terjadi seperti itu kalau ada resiprokal. Tapi ya sampai di sini kan apakah ini dalam podcast saya sebelumnya kan saya sudah pikir mereka kan sudah Amerika sudah memperhitungkan dia Trump juga kan punya ahli-ahli ekonomi. Nah, apa yang mereka kembangkan sehingga mereka berani mengemukakan teori yang reciprocal trade ini ya. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya yang digunakan adalah perspektif ekonomi politik dan geoekonomi. Ini yang mungkin tidak ada dalam teori konvensional. Jadi apa perspektif ekonomi politik dan geoekonomi? Yaitu negara sering gunakan tarif sebagai alat tawar politik. Ya, jadi ini. Jadi dari sisi ekonomi politik, saya kurang tahu kalau background saya bukan ekonom ya. Mungkin di ekonomi ada belajar ini. Jadi ekonomi politik dan geoekonomi ya. Jadi negara sering gunakan tarif sebagai alat tawar politik ya. Jadi Friedrich List itu proteksi industri lokal untuk pembangunan nasional. Ini ada teori perspektif ekonomi politik dan geoekonomi ya. Friedrich List itu menyatakan bahwa proteksi industri lokal untuk pembangunan nasional. Jadi dia memproteksi industri lokal untuk pembangunan. Jadi selain alat tawar politik, dia memproteksi industri lokal untuk pembangunan nasional ya. Jadi di satu sisi ini dia punya nilai plus ya. Tadi kalau kita ikut teori konvensional kan dia akan rugi negaranya kan, kalau kita tadi kan kalau dia naikkan harga baja kita, Indonesia mengekspor baja, dia import baja dari Indonesia, dia naikkan, maka yang kena produsen dan konsumen di Amerika. Itu teori konvensional. Tapi kalau dari sisi teori perspektif ekonomi politik dan geoekonomi, jadi mana ini dia gunakan sebagai alat tawar politik, kemudian dia menurut Friedrich List ini dia proteksi industri
lokal untuk pembangunan nasional. Nah, kebijakan Trump bisa dilihat sebagai strategi geoekonomi. Jadi sebenarnya kebijakan Trump ini adalah strategi geoekonomi dan ekonomi politik. Jadi ya mungkin ya, yang sebenarnya kalau kita ini di Indonesia mungkin ada business administration di sosial politik di Visipol di Fakultas Fisip dan kemudian ada Fakultas Ekonomi. Ya ini mungkin harus dimix ya untuk melihat ya ini sudah ada berkembang ke teori yang bukan lagi teori konvensional. Jadi ada dasar logis secara geopolitik meskipun bukan teori ekonomi murni. Nah, ini satu pembelajaran dari perang dagang saat ini yang jadi perang dagang yang paling berhadap-hadapan kan ini Amerika dan China. Jadi ya, kita lihat. Jadi kalau dari sisi ini tentu benar ya bahwa apakah Sri Mulyani Menteri Keuangan menggunakan teori konvensional, tapi Trump melihat dari perspektif ekonomi politik dan geoekonomi. Jadi ya berarti kita Indonesia ya harus para ahli ekonomi Indonesia juga harus memiliki pemahaman ini ya. Sebab kalau tidak ternyata kan juga ini bisa menguntungkan kan dia dari segi kebijakan bisa dia sebagai strategi geoekonomi kan tadi saya katakan kan. Nah, dengan begitu kan dia memproteksi industri lokal untuk pembangunan nasional. Dengan dia menaikkan tarif impor kan dia mendapat income dari tax kan. Nah, kemudian dia proteksi juga industri lokal. Nah, walaupun itu ada potensi seperti tadi kalau dia menaikkan artinya misalnya barang Indonesia yang masuk ke sana itu dia jadi harganya jadi mahal. Jadi pabrik di sana akan menjadi biaya produksinya akan biaya jualnya, harga jualnya akan naik. Yang rugi fabriknya juga untungnya jadi bisa lebih terbatas bandingkan dengan harga di bawah. Kemudian konsumen di Amerika juga ini bisa dijual dengan harga mahal, dirugikan. Tapi dengan pertimbangan proteksi industri lokal, maka kalau saya melihat Trump berpikir ya lebih baik pabriknya atau ininya dilakukan di negaranya dia produksi tertentu barang-barang tertentu diproduksi atau membuat ekonomi lokal itu dia bertumbuh dia membuat sendiri barang-barangnya gitu kalau mau masuk ya kompetitornya karena kan kita bilang kan itu ada dumping ekonomi kan China dia bisa membuat barang yang sama satu dibuat di Jepang atau satu buat di Cina satu buat di Jepang atau di Amerika barang yang fungsinya sama, kualitasnya lebih sedikit murah, kemudian biaya produksinya lebih murah, maka itu masuk waktu dia masuk ke misalnya Amerika atau Jepang, kompetitif dengan barang lokal, maka barang lokal akan kalah karena fungsinya sama walaupun mutunya mungkin lebih kecil. Saya pernah mencontohkan itu misalnya disposal, barang-barang disposal cuma sekali pakai buang. Kan kita Jepang atau Amerika membuat mutu yang lebih tinggi, Cina membuat mutu yang lebih rendah, tapi fungsinya sama, bisa cuma sekali pakai langsung buang, itu, nah ini kan harga menjadi rendah dan dari segi kalau dari ekonomi konvensional kan itu perdagangan bebas, ya maka Cina lebih diuntungkan atau Indonesia lebih diuntungkan dalam hal ini karena barang-barang yang sama diproduksi di Amerika dan misalnya contoh saya ambil Amerika dan Jepang itu tidak bisa berkompetisi dengan barang-barang yang masuk barang impor dari Cina atau dari Indonesia. Nah, ini ada dengan dari kacamata ilmu ekonomi politik dan geoekonomi. Nah, ini bisa bisa memproteksi itu agar supaya terjadi industri lokal bertumbuh, ya kan industri lokal bertumbuh sehingga barang yang masuk itu bisa sama atau bisa lebih ditekan. Jadi bisa ditekan dengan atau katakanlah resiprokal dia mencari keseimbangan harga. Ya, dia akan mencari industri lokal ini sebenarnya lebih melihat kepada upaya pemberdayaan industri lokal dan menambah pendapatan pajak negara. Ya, jadi itu dia dari sisi ini dan sambil dia mencari keseimbangan antara harga ini sehingga produksi di lokal dari barang dari luar ini
ada satu titik dia akan bertemu di satu harga yang fair gitu, satu harga yang fair ya, dalam resiprokal, dalam satu harga yang resiprokal. Ini pemahaman saya, logika saya seperti itu. Kalau saya berpikir dari sisi kacamata Trump ya. Nah, inilah apa berarti kita bangsa-bangsa lain harus pinter ya. Sebab selama ini kan perdagangan bebas kan sebenarnya di situ ada sudah dari lama terjadi seperti itu kan. China mampu membuat barang-barang lebih murah ya masuk ke Jepang, dan itu sebenarnya dumping, itu istilahnya dumping ekonomi ini kan sudah menjadi istilah yang lama terjadi. Cuma baru sekarang ini dumping ekonomi ini dibikin secara dumping ekonomi based on pasar bebas. Nah, sekarang keluar perspektif ekonomi politik dan geoekonomi yang mencari resiprokal. Pasti akan ada satu titik resiprokal. Sekarang ini aja yang saling dalam kondisi emosional ya, saling perang dagang, sudah sampai 145 saya lihat tadi di televisi. Trump sudah mengeluarkan tarif untuk Cina 145, Cina juga sudah mengeluarkan angka 84 ya, angka 84 barang Amerika masuk ya. Kalau Indonesia sendiri sedang ada negosiasi, dan saya melihat Trump ya terlalu proud dengan teorinya dia ini. Sebenarnya menurut saya juga ini sebenarnya ini sedang dicari satu keseimbangan saja. Menurut saya ini akan ada satu titik keseimbangan. Tidak mungkin yang yang lalu itu dianggap oleh ini dumping ekonomi ya. Teori artinya pasar bebas, tapi kalau sudah terlalu jauh, nah ini juga sudah merugikan, sudah merasa rugi ya Amerika, sehingga dia coba keluar dari itu dengan menampilkan satu teori ekonomi yaitu reciprocal trade. Nah, ini beberapa kebijakan reciprocal Trump ya. Jadi prinsip jika kalian kenakan tarif ke produk AS, kami kenakan tarif yang sama. Tujuannya itu tekan Tiongkok, lindungi pekerjaan dalam negeri. Yaitu seperti tadi kan geopolitik dan politik ekonomi dan geopolitik geoekonomi ya. Jadi kita lihat jadi dari perspektif geopolitik dan geoekonomi. Itu dia. Pendekatan populis dan negosiasi dagang akan terjadi. Itu seperti saya katakan tadi, nanti pasti akan ketemu, akan cun. Dia otomatis akan mencari keseimbangan, ada satu titik sehingga win-win itu. Jadi bukan lagi model yang teori konvensional ya, pasar bebas seperti dua teori tadi, yang teori Ho dan Ricardo ya. Itu tidak seperti itu lagi. Jadi sekarang akan terjadi satu teori. Nah, ini mungkin kalau di ilmu-ilmu ekonomi yang belum diajarkan, ya ini perlu lagi ditekankan lagi bagaimana ini lebih dalam tentang teori yang sekarang lagi terjadi di dunia, di ilmu ekonomi lah saya katakan ya. Jadi para ahli ekonomi silahkan berpikir. Saya ini kebetulan bisa sedikit mengerti karena memanfaatkan teknologi AI saja. Jadi itu pendekatan populis dan negosiasi dagang, bukan berbasis teori ekonomi tetapi strategi politik ekonomi praktis. Jadi dia tidak berbasis, jadi reciprocal trade ini itu tidak berbasis pada teori ekonomi seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yaitu betul dia menggunakan teori ekonomi konvensional. Tapi dari sisi strategi politik ekonomi, maka itu yang terjadi saat itu yang dilakukan oleh Presiden Trump. Dan dua-dua mempunyai nilai keuntungan bagi negaranya masing-masing. Oke. Dan terakhir, kesimpulannya, pernyataan Sri Mulyani valid dalam konteks ekonomi konvensional, namun kebijakan Trump bisa dibenarkan dalam kerangka geoekonomi. Jadi ini dua kondisi, satu menggunakan dari kacamata global, menggunakan kacamata seperti yang di statement Sri Mulyani, itu sudah tidak ada dalam ilmu ekonomi konvensional, ya. Tapi dari sisi geoekonomi, politik ekonomi, maka kebijakan Trump ini bisa dibenarkan. Jadi ya ini yang saya katakan, saya mengkritik kepada Menteri Keuangan karena ya tidak mungkin Trump tidak paham tentang teori ekonomi konvensional. Dia paham, tapi dia kan berani melakukan resiprokal ini karena berarti dia merasa dengan resiprokal ini
dia masih akan lebih untung daripada menggunakan teori ekonomi konvensional, yaitu perdagangan bebas, ya, dengan produksi dominan, ya, itu tadi, itu dia menggunakan itu. Jadi uh, pasti saya yakin Trump paham dengan ini, dan Trump kan dikelilingi oleh para ekonom-ekonom, ahli-ahli ekonom yang cukup ada beberapa nama ya, saya sempat dengar tapi saya sudah tidak ingat lagi nama-nama mereka. Jadi di sini geoekonomi ini bekerja untuk coba melawan atau bertentangan dengan teori ekonomi konvensional. Jadi intinya kita harus menyesuaikan, karena sekali lagi saya katakan ilmu ini apalagi dengan ada teknologi AI itu akan bisa berubah. Teori-teori yang kita gunakan selama ini sudah berpuluh-puluhan tahun kita gunakan dan artinya sudah kita yakini itu benar, bisa saja terjadi perubahan-perubahan dengan teknologi-teknologi yang berkembang saat ini dengan kondisi geopolitik dunia, ya. Jadi ini yang mungkin perlu diantisipasi. Berarti bukan hanya perubahan atau percepatan pemanfaatan teknologi aja, teori-teori konvensional ini akan hilang atau akan mungkin tidak relevan lagi dengan adanya teknologi, tapi geopolitik juga harus diperhatikan. Jadi ini catatan yang perlu diingat oleh para ahli ekonom ya, Saya sini cuma menggunakan data analisis AI saja ya. Jadi berdasarkan data analisis AI, saya bisa sedikit menjelaskan apa yang menurut AI bagaimana pemahaman teori konvensional yang sudah misalnya tidak digunakan lagi pada saat ini dengan adanya trade war Amerika Serikat terhadap beberapa negara-negara yang ada di dunia ini, dan yang paling menonjol adalah Amerika dan China. Jadi teori dan praktek bisa berbeda dalam implementasi kebijakan negara. Jadi perlu diingat kesimpulannya, pertama, pernyataan Sri Mulyani valid dalam konteks ekonomi konvensional, namun kebijakan Trump bisa dibenarkan dalam kerangka geoekonomi. Dan akhirnya, teori dan praktek bisa berbeda dalam implementasi kebijakan negara. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.